Halo, perkenalkan, nama saya Kemal Lutfian Sisero dengan NIM 182199091 dari Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik yang saya dapat untuk mata kuliah Sistem Multimedia terkait penciptaan dan pengolahan sinyal digital dengan subtopik teorema sampling dan aliasing. Baik, untuk yang pertama, mungkin kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sampling, agar kita lebih tahu apa itu teorema sampling dan bagaimana sih aliasing itu. Baik, jadi sampling ini merupakan suatu proses pencuplikan suatu nilai atau angka yang diambil dari suatu sinyal kontinu atau disebut juga sinyal analog untuk membuat sinyal diskrit. Nah, di sini ada rumus matematisnya. Misalkan diasumsikan terdapat sinyal analog satu dimensi dalam domain waktu T dengan amplitudo xt, maka sinyal di sampling adalah xsn sama dengan xnt, di mana t adalah periode sampling dan f sama dengan 1 per t merupakan frekuensi sampling. Nah, di sini kita bisa melihat 3 ilustrasi gambar dari sinyal. Yang paling kiri adalah sinyal analog, yang tengah adalah sinyal digital, dan yang paling kanan adalah sinyal analog hasil interpolasi. Jadi setelah sebelumnya juga saya sudah menyebutkan kalau misalnya sampling itu merupakan proses pencuplikan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Di sini kita bisa melihat ada sinyal analognya, ini sinyal analognya, yang kemudian kita sampling menjadi sinyal digital. Jadi kita bisa lihat kalau sinyalnya itu berupa sinyal yang diskrit, yang kemudian kita interpolasi menjadi sinyal analog kembali. Menjadi seperti ini. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan sampling. Di sini kita bisa melihat ada 3 sinyal analog atau sinyal kontinu yang memiliki sinyal yang berbeda. Yang sinyal yang pertama ini hanya garis saja, kemudian sinyal yang kedua ini ada kemiringannya, dan sinyal ketiga lebih kompleks lagi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ketiga ini tuh memiliki frekuensi yang berbeda. Jadi suatu sinyal analog yang nanti dilakukan sampling itu harus dilakukan dengan jumlah sampling yang berbeda. Ini kita kita harusnya tahu kalau misalnya sinyal yang itu memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi yang tengah, dan frekuensi yang tengah memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi yang ketiga ini. Nah, kalau misalnya frekuensinya ini semakin banyak untuk suatu sinyal analog, maka sinyal samplingnya ini, jumlah sampling harus dilakukan ini akan semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk suatu sinyal analog tertentu akan memiliki jumlah sampling yang berbeda dengan suatu sinyal analog lainnya. Dan di sini kita bisa lihat kalau misalnya frekuensi ini lebih kecil, maka jumlah samplingnya lebih kecil juga. Kemudian ini juga pasti akan berbeda jumlah samplingnya, tapi akan lebih banyak daripada gambar yang ke-1. Dan gambar yang ketiga ini tentu saja jumlah samplingnya akan lebih banyak daripada gambar yang kedua. Jadi kita harus perhatikan bahwa setiap sinyal analog itu memiliki jumlah sampling yang berbeda-beda. Karena jika kita melakukan jumlah sampling yang sama untuk setiap sinyal analog, maka nanti waktu kita akan melakukan interpolasinya tidak akan tepat. Interpolasinya tidak akan sesuai dengan sinyal analog pada awalnya dan akan menghasilkan kesalahan. Nah, dalam teorema sampling terdapat salah satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu teorema Nyquist. Jadi, pada awalnya teorema ini tuh menyatakan bahwa frekuensi tertinggi yang akan merepresentasikan sinyal secara akurat itu adalah 2 kali dari frekuensi maksimum sinyal yang akan disampel atau Nyquist rate. Jadi, Nyquist rate ini akan menentukan hasil rekonstruksi akurat dari sampel yang akan diambil. Nah, namun pada kenyataannya, rate pengambilan sampel yang perlu diambil untuk merekonstruksi sinyal atau nanti waktu kita melakukan interpolasi, nah ini tuh harus lebih tinggi daripada Nyquist rate yang digunakan. Karena hal ini tuh disebabkan oleh error kuantisasi pada saat proses pengambilan sampel. Jadi pada dasarnya, kalau misalnya kita ingin melakukan suatu sampling, kita harus memastikan bahwa frekuensi sampling yang kita gunakan itu harus lebih besar setidaknya 2 kali daripada
frekuensi sampel yang kita ambil. Jadi misalnya kita di sini ada contoh nih, misalnya manusia pada dasarnya pada umumnya memiliki pendengaran dari frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Nah, misalnya kita ingin menyimpan suara ini dalam digital. Nah, tentu saja misalnya kita ingin menyimpannya dalam CD, maka kita tentu saja harus melakukan digitalisasi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, perlu diperhatikan bahwa saat kita melakukan sampling, kita setidaknya harus melakukannya pada frekuensi 40.000 Hz untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 20.000 Hz agar kita dapat mendengarnya. Nah, sampling rate ini yang dibutuhkan tentu saja bergantung kepada sinyal frekuensi yang diproses oleh aplikasi, karena pada dasarnya masing-masing sinyal itu menghasilkan sinyal analog yang berbeda-beda. Nah, dari teorema Nyquist tadi, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kayak misalnya, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya ternyata frekuensi sampling yang kita gunakan itu ternyata lebih rendah atau ternyata lebih tinggi. Nah, pada dasarnya kalau misalnya kita menggunakan frekuensi sampling yang lebih tinggi, misalnya kita menggunakan frekuensi sampling yang lebih tinggi dari 2 kali frekuensi sampel yang kita ambil, itu sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya itu bagus karena kita membutuhkan data-data yang diperlukannya. Tapi mungkin kalau misalnya kebanyakan, akan terjadi suatu redundansi yang tidak diperlukan. Namun, makin celaka kalau misalnya kita menggunakan frekuensi sampling yang lebih rendah daripada 2 kali frekuensi maksimumnya. Jadi, aliasing ini merupakan suatu kejadian di mana sampling rate lebih rendah daripada Nyquist rate. Kalau misalnya sampling rate yang lebih rendah dengan Nyquist rate ini, maka konten frekuensi tidak ditangkap dengan baik saat proses digitalisasi. Hasilnya ialah tentu saja saat proses interpolasi, yaitu saat kita merubah dari digital ke analog kembali, kita pada awalnya ingin mendapatkan sinyal analog seperti awalnya, namun karena kita menggunakan frekuensi sampling yang lebih rendah daripada Nyquist rate, maka eh, hasil interpolasi tidak akan sesuai dengan sinyal analog pada awalnya. Nah, misalnya nih ada contoh. Suatu sinyal dengan frekuensi 4500 Hz disampel dengan sampling rate 6000 samples per second yang tampil dengan frekuensi sinyal 1500 Hz. Nah, ini sinyal 1500 Hz ini disebut sinyal aliased. Jadi, kita harusnya tahu kan kalau misalnya agar tidak terjadi aliasing, menurut teorema Nyquist, kita harus menggunakan setidaknya sampling rate 9000 samples per second agar tidak terjadi aliasing ini. Jadi, aliasing ini adalah fenomena terkait sampling yang terjadi ketika frekuensi sampel yang diambil lebih setidaknya di atas setengah rate pengambilan sampel. Ketika hal ini terjadi, energi di dalam sinyal yang berada di atas Nyquist rate sebenarnya dicerminkan kembali ke suatu region dengan jarak 0 hingga setengah sampling rate. Nah, di sini ada contoh ilustrasi dari aliasing. Nah, misalnya di sini kita punya suatu sinyal analog yang cukup padat. Jadi, di kurva warna biru ini menunjukkan sinyal analognya atau sinyal orisinilnya. Sedangkan titik merah ini menunjukkan di mana kita akan melakukan pencuplikan atau sampling. Nah, sebenarnya kita bisa melihat kalau misalnya sampling di sini tuh tidak kurang bagus. Alasannya kenapa adalah karena kita bisa lihat kalau misalnya setidaknya sampling ini tuh hanya bisa menampung 1/10 dari sinyal orisinilnya saja. Nah, ini tuh merupakan sinyal dari aliasing gitu. Karena kita bisa melihat cuman 1/10 di sini kita bisa melihat kalau sinyal original tuh setidaknya ada 11. Nah, salah satu dari efek dampak dari aliasing adalah Moiri patterns. Jadi, Moiri patterns atau Moiri effect merupakan salah satu contoh dari aliasing. Hal ini dapat terjadi saat ada suatu pola pada gambar yang difoto, dan sampling rate dari gambar digital tidak cukup tinggi untuk menangkap frekuensi dari pola yang ada pada gambar. Perlu diperhatikan bahwa Moiri patterns ini hanya dapat terjadi pada gambar digital, bukan gambar analog. Hal ini disebabkan gambar digital dilakukan berdasarkan sampel discrete, bukan sampel analog.
Nah, jika pola tidak disampling pada rate yang setidaknya lebih besar 2 kali dari pengulangan pola tersebut, maka pola yang dihasilkan pada gambar akan direkonstruksi akan berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari Moiri pattern. Jadi kalau kita melihat gambar dari gambar ini tuh kita bisa melihat bahwa ada suatu bukan lekukan, eh, aneh gitu gambarnya. Gambarnya tuh kayak tidak sesuai dengan apa yang harusnya ada. Ini merupakan salah satu contoh dari Moiri pattern. Jadi pada dasarnya saat kita melakukan sampling, kita harus berhati-hati saat akan melakukan sampling. Karena jika kita tidak melakukan sampling sesuai dengan kaidahnya, maka akan terjadi kesalahan pada sampling yang kita lakukan atau pada saat kita melakukan interpolasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai apa sih manfaat keilmuan sistem multimedia yang saat ini kita pelajari. Nah, pada dasarnya, kalau misalnya saat ini tuh sistem multimedia itu dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu 3. Terdapat pembuatan konten multimedia, kemudian pembuatan konten multimedia itu pada dasarnya misalnya kita melakukan suatu fotografi, atau misalnya kita melakukan videografi dari dunia nyata. Nah, itu merupakan salah satu contoh pembuatan konten. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah kompresi dan penyimpanan. Jadi pada dasarnya kompresi ini dilakukan untuk membuat ukuran file yang kita gunakan lebih kecil. Sedangkan penyimpanan pada dasarnya ya kita untuk menyimpan saja begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendistribusikannya melewati jaringan. Jadi konten-konten yang kita buat ini bisa diakses oleh banyak orang. Nah, salah satu manfaat dari multimedia di kehidupan sehari-hari adalah misalnya video edukasi. Video edukasi yang kita tonton sehari-hari seperti di YouTube atau di platform lain, atau misalnya video-video yang non-edukasi seperti Netflix, atau misalnya juga ada banyak platform-platform lainnya. Nah, kita tahu kan kalau misalnya video pembelajaran ini mungkin pada awalnya dibuat pada ukuran yang sangat besar. Mungkin pada awalnya kita dibuat 1 GB ukurannya. Karena video edukasi ini waktunya lama, 2 jam, 3 jam mungkin. Nah, jika video itu diunggah saja, mungkin waktu yang dibutuhkannya akan sangat lama. Karena 1 GB itu untuk suatu video itu tidak kecil. Nah, karena itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan cara mengkompresinya. Nah, setelah itu video ini juga dapat disebarluaskan karena salah satu komponen dari sistem multimedia adalah mendistribusikan informasi melalui jaringan. Nah, dengan mendistribusikan video edukasi ini, tentu saja banyak orang yang akan menonton video-video tersebut. Dengan menonton video-video tersebut, tentu saja pengetahuan akan lebih luas, pengetahuan akan lebih mudah diakses, dan banyak orang yang lebih berpendidikan. Nah, manfaat lainnya yang mungkin saat ini kita sadari itu adalah video conferencing. Jadi pandemi saat ini kan kita tahu kalau pandemi saat ini menunjukkan betapa pentingnya video conferencing pada kehidupan sehari-hari. Dan hal ini merupakan salah satu dari sistem multimedia. Karena dulu mungkin saat kita ingin mengerjakan sesuatu, kita pada dasarnya akan harus ketemu terlebih dahulu, baru membahas tersebut. Namun dengan adanya pandemi ini, kita menemukan alternatif-alternatif lain. Nah, jadi sistem multimedia hingga saat ini tuh masih memiliki mungkin berbagai manfaat yang mungkin kita belum sadari sehari-hari. Hingga saat ini, sistem multimedia pun masih terus berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk manusia. Tapi sebenarnya siapa sih yang menggunakan sistem multimedia itu? Ya sebenarnya yang menggunakan sistem multimedia itu banyak sekali. Saya sendiri ini sedang menggunakan sistem multimedia dengan menggunakan PowerPoint. Ini tuh merupakan salah satu sistem multimedia. Muka saya yang muncul di sini juga merupakan sistem multimedia. Jadi pada dasarnya siapapun bisa menggunakan sistem multimedia, baik dari balita, anak kecil, remaja, ataupun dewasa, hingga lansia pun menggunakan sistem multimedia. Karena pada dasarnya mungkin mereka menggunakan handphone juga merupakan sistem multimedia.
Kemudian, di mana sih kita bisa menggunakan sistem multimedia itu? Pada dasarnya kita bisa menggunakan sistem multimedia di mana saja. Karena pada saat ini, sistem multimedia mudah sekali untuk diakses. Misalnya saat kita di jalan, kita menggunakan HP, itu sudah termasuk menggunakan sistem multimedia. Dan kenapa sih sistem multimedia ini bisa sangat bermanfaat? Karena pada dasarnya sistem multimedia ini membantu kehidupan sehari-hari kita. Sistem multimedia ini membantu bagaimana informasi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Dengan mengakses informasi dengan lebih mudah, tentu saja orang-orang menjadi lebih tahu akan suatu informasi. Dan hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan bagi kita. Nah, jadi dengan mempelajari sistem multimedia ini, kita dapat menjadi bagian untuk mengembangkan sistem multimedia lebih jauh lagi untuk memberikan manfaat kepada manusia. Nah, ini terdapat beberapa referensi yang saya gunakan terkait pembuatan materi video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multimedia.